warna terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hidup kekristenan adalah kehidupan yang bukan mencari kenyamanan, tetapi kehidupan yang menghidupi ajaran Yesus. Iman kepada Yesus di tengah dunia yang berlawanan dengan kita. Amin. Tuhan merancangkan bagi kita zona aman, bukan zona nyaman. Tuhan rancangannya bagi kita adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan jalan Tuhan bukan jalannya kita. Atau lebih kalau Alkitab bilang jalanmu bukan jalanku. Percaya kepada pikiran Tuhan dan nikmati jalan-jalannya. Itu menjadi apa yang dibagikan kemarin. Jadi pagi ini saya mau ingatkan, pilihlah dipimpin oleh roh dan bukan dipimpin oleh daging. Amin. Saya suka satu kata ini yang disampaikan minggu lalu. Waktunya Tuhan bukan schedule-nya kita. Iya kan? Waktunya Tuhan bukan schedule-nya kita. Nah, hal-hal baik ini dapat dialami karena hubungan yang terjalin antara saudara dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari fakta bahwa seluruh kehidupan Kristen adalah dinamika gerakan kasih Allah yang tercipta ke arah kita. Saudara harus pahami gini loh. Faktanya bahwa semuanya dinamika kehidupan itu sebenarnya kasih Allah yang mengarah kepada kita. Luar biasa bukan? Ada perbedaan antara hubungan yang benar dengan Tuhan dan agama. Agama mengatakan Anda harus mengambil langkah-langkah menuju Tuhan sebelum Dia bisa mengasihi Anda. Padahal Alkitab mengatakan begini, gerakan kita
kita menuju Tuhan adalah gerakan yang sekunder. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan. Pagi ini saya akan berbagi tentang the love test. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk menjadi penerima Tuhan. Untuk melekatkan hidup kita kepadanya, lalu menampilkan kasih-Nya setiap hari. Tuhan mau kita menerima kasih-Nya. Ingat ini, Tuhan tidak mengharapkan saudara menyembuhkan siapapun. Tuhan tidak mengharapkan saudara menyelamatkan siapapun. Yang Tuhan minta untuk saudara dan saya menerima kasih-Nya. Sebab begini, Tuhan paham sekali, Tuhan tahu sekali bahwa saudara dan saya kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita terlebih dahulu dikasihi. Kita kan gak bisa kasih apapun dari kita kalau kita gak punya kan. Saudara harus mempunyai sesuatu, saudara harus mempunyai kasih itu, baru saudara bagikan kepada orang lain. Kita tidak bisa memberikan apapun kalau kita tidak memiliki apapun. Tuhan, sekali lagi saya bilang begini, Tuhan hanya minta kita menyesuaikan hidup kita dengan frekuensinya, membiarkan hidupnya mengalir kepada kita. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-20. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Doa Paulus. Ayat 14 bilang begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 16 bilang begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan bisa mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 bilang begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berbahagialah saudara yang membaca, yang mendengarkan firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya di dalam nama Yesus. Saudara, Paulus bilang gini, saya mau saudara memahami sesuatu yang lebih, yang belum pernah kamu ketahui, yang melampaui pengetahuanmu. Di perjanjian baru, kitab Efesus itu adalah kitab kepemilikan orang percaya. Kalau di perjanjian lama, hal-hal ini dijabarkan di kitab Yosua. Nah, di Efesus, perhatikan saya ya, jangan tidur dulu, masih pagi. Di Efesus, Paulus memilih untuk berdoa bagi orang percaya. Yang kita pelajari 3 tahun dia ada di sana.
Dia berdoa. Nah, dia bilang begini. Di ayat pembukaannya bilang gini, aku berdoa. Dari awal dari perikop itu dia bilang, aku berdoa untuk jemaat Efesus. Paulus menuliskan doanya dalam suratnya. Ini pasti penting. Enggak semua doa Paulus dituliskan. Enggak semua doa Paulus dibukukan. Tapi ini penting, doa Paulus dituliskan bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tapi juga untuk saudara dan saya saat ini. Amin. Ayat 19 menjadi intinya. Dia bilang begini, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Paulus ingin kita tahu yang melampaui apa yang saudara pernah tahu. Saya nggak tahu umur saudara berapa sekarang. Umur saya sih udah banyak. Saya baca firman ini, saya bilang Tuhan masih bilang sama saya, aku ingin kamu tahu sesuatu yang melampaui pengetahuanmu. Lebih dari yang saudara tahu. Saudara memperhatikan jemaat di Efesus. Ternyata keberhasilan pernah diraih oleh jemaat ini. Tertulis di dalam kitab Wahyu 2. Mari kita bacakan. Wahyu 2 katakan begini. Ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Keren. Ayat ketiga bilang begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau telah kehilangan fokus. Aku ingin engkau tekun, giat kembali mengerjakan prioritasmu. Ya kan? Saudara, karakteristik kita manusia adalah mencari kenyamanan. Dan hari ini kekristenan kita mungkin adalah kekristenan yang terlalu nyaman. Paling nyaman, malas ke gereja hari Minggu, di rumah aja. Ada YouTube, sambil makan, sambil minum, duduk-duduk, tiduran, sambil olahraga. Sudah semakin nyaman. Kekristenan yang hanya datang ke gereja, doa, minta kenyamanan tetap terjadi selalu dalam hidup kita, ya kan? Bahkan kita menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan kita, yang selalu menyelesaikan persoalan kita. Kalau sesak dikit, Roh Kudus tolong gini, Yesus tolong ini, kita suruh semua. Kita hanya merelasikan Roh Kudus dengan ketidaknyamanan kita. Kalau sudah nggak nyaman, langsung bahasa roh. Kalau nyaman kemana? Kalau nyaman udah nggak perlu, nggak penting. Sekarang kekristenan sudah paling beda. Saudara perhatikan nggak? Sudah nyaman sekali. Ini adalah keadaan generasi yang sudah tidak fokus pada keadaan manusia di dalam.
Ini keadaan generasi yang sudah tidak mementingkan yang di dalam lagi. Karena apa? Kita hanya mementingkan yang di luar. Kita fokus sekali pada keadaan yang di luar. Kita buat apa saja untuk tampilan di luar kita. Iya kan? Saudara perhatikan sekarang aplikasi di HP saudara. Bisa kalau mau pipinya kelihatan tirus, badannya kelihatan langsing, bibirnya kelihatan bagus. Aplikasinya udah untuk yang di luar semua kan? Iya kan, kondisinya sekarang begitu. Bahkan gini loh, kita jogging, kita ke gym, gak salah sih. Kita ke aerobik, kita yoga, kita ke salon, kita sulam. Dari sulam sini sampai sulam sini. Kita sulam untuk memperbaiki yang di luar. Kita buang banyak uang mengurus yang di luar. Dengan segala macam istilah zaman ini. Ya kan? Saya nggak usah sebutkan di sini. Saudara tahulah istilah-istilah zaman now. Ya kan? Kita nonton, kita lihat. Sekarang informasinya banyak sekali. Saya lakukan ini karena begini. Saya lakukan ini karena begini. Saya beli ini. Semuanya diusahakan cuman untuk kelihatan yang di luar. Rasanya nggak enak sekarang, zaman sekarang ya. Kalau lagi makan, tunggu dulu, foto dulu. Saya juga gitu sih. Foto dulu. Rasanya kepingin orang tahu di luar sana bahwa saya sedang makan enak. Iya kan? Terus sekarang begini, saya ingat sekali. 2 minggu lalu anak-anak Next Gen ada acara di sini jam 7 Sabtu. Saya tinggal di bawah. Jadi ya di depan, sekarang yang penting adalah tampilan di luar. Jadi kalau bikin acara apapun harus ada spot untuk foto. Itu penting guys. Iya kan? Jadi mereka bikin, saya suka, mereka kreatif sekali. Dari hari Kamis mereka sudah pastikan spot ini untuk foto. Saudara tahu nggak spotnya? Di depan rumah saya. Mereka hiasi bagus sekali. Dan dari jam 6, ibadah mulai jam 7. Ini yang saya dengar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Itu selalu saya dengar sampai jam 7 ibadah mulai. Tapi ini jadi penting. Yang di luar itu lebih nyaman kita urus ketimbang yang di dalam. Cuman yang luar biasa, setelah kira-kira jam 8:30, saya dengar mereka meraung, menangis, menikmati Tuhan melawat mereka. Balance, ada yang inner, ada yang outer. Mereka juga pentingkan yang di dalam, enggak hanya yang di luar. Sekarang zamannya untuk yang di luar. Saudara, mari saya bilang, orang berusaha untuk memperbaiki supaya kita tampil, beta bisa naik dengan mobil ini, saya bisa hadir dengan baju ini, saya bisa jalan dengan tas ini. Orang rasanya senang untuk penampilan di luar dan dilihat. Tapi mari, kamu akan terkejut. Karena ketika setelah mengerti, saudara membuang uang banyak untuk tampilan luarmu. Saudara, ketika tekanan itu datang, tes kehidupan itu datang, proses itu datang, mari saya bilang, tekanan yang terjadi tidak pernah diuji urusannya dengan yang kelihatan di luar.